Masa kayak ada gak celah gimana kita tidak butuh uang untuk melakukan sesuatu? Aku pernah denger gitu dari YouTube atau dari IG gitu. Nah, Sangat mementingkan agama itu, apakah itu juga disebut sebagai pemabuk agama gitu? oh, itu bukan keinginan, itu kebutuhan. Kayak misal kita mandi, tapi butuh uang juga sih kan, sabunnya butuh uang ya. Kan Sebenarnya, sebenarnya kalau kita bilang aktuaria tuh apa? Gambarannya apa? Gambaran secara umumnya apa aktuaria itu? Uang? Enggak, bukan. Cara hitung uang? Atau gimana? Aktuaria tuh kayak gimana sih? kalau aku pernah kayak ke video di waktu PKKMB itu, Hah? tugas video itu kan dijelasin kenapa kamu ambil jurusan aktuaria gitu. Ya. Aku ngeriset dulu, ternyata dalamnya itu kayak ada manajemen investasi, terus Manajemen investasi. akuntansi, terus matematika keuangan kayak gitu lah. Berarti kan aku mikirnya, oh berarti bisa berhubungan sama saham, obligasi, Nah, sama itu. reksadana gitu. Oh, Jadi nggak pure banget masuk ke dunia bisnis gitu. Ya bisa, cuman mungkin paling dasarnya lah. dasar dari dunia bisnis. Heeh. Itu aktuaria ya, Iya. menurutmu ya. Tapi sekarang kamu udah dapat kayak ilmu yang kayak saham-saham gitu udah dapat. Belum. Belum. Itu belajar secara mandiri sih. Kalau secara dari dosen itu Masih hitung-hitung. ada ya? Udah sih. Ada gak matkul yang gak ada hitungnya? Bukan MKU ya, matkul di aktuaria yang gak ada hitungnya. Cuma kayak fokus uang gini-gini, pengeluaran gini-gini, pemasukan. Di aktuaria yang nggak ada hitung-hitungan makroekonomi. Makroekonomi. Itu bahasa apa itu? Kayak IPS gitu ya? Iya. Wah. Makroekonomi kan secara teori saja, secara keseluruhan gitu. Kalau semester 1 itu pernah ada mikronya. Ada mikro, terus baru yang semester 2 ini sih ada makro. Kalau yang mikro itu ada hitung-hitungannya, Kecil. jadi lebih spesifik gitu. Mikro itu yang kecil, makro besar. Ya, Apa? Maksudnya apa? Apa yang maksudnya terus kalau misalnya gak ada hitung-hitung apa dong yang dibuat makroekonomi? maksudnya Masa kan kamu bilang gak ada hitung-hitung nih. Terus materinya apa kalau bukan hitung-hitung? Kayak apa gambaran materi? teori belajar menganalisis. Teori belajar menganalisis apa? Ya menganalisis keuangan secara Keuangan. secara apa? Kayak makro gitu. Kayak pemerintahan lah. Oh. Dan itu pasti gak ada di prodi matematika murni, gak ada? Ada. Ada? Gak ada lah. Gak ada kan? Gak ada. Nggak ada. Mana ada matematika bahas uang bisnis. Tapi anak matematika tuh cenderung ini gak sih? Cenderung apa? Kayak maksudnya anak matematika pasti kayak pekerjaan besar nanti tuh kayak pengennya larinya ke uang-uang gitu. Bisnis keuangan gitu. Maksudnya semua bisnis kan uang ya. Maksudnya bidang keuangan gitu. Hmm. Iya gak sih kebanyakan anak matematika? Tapi kebanyakan anak matematika bukannya kan pengen jadi guru gitu. Ya sih, tapi ada juga tergantung. Kalau matematika murni itu biasanya perginya ke itu lembaga-lembaga statistik gitu. Statistika. Oh iya iya. benar. Salah satunya itu, contohnya guruku itu. Beliau tuh awalnya beliau kan matematika murni. Terus sempat ngajar di sekolahku. Habis itu beliau keterima di itu kantor kayak mengurus badan statistik gitu. Dan itu keterimanya tuh ya lewat jalur matematika murninya ini. Basicnya Aktuaria itu bisa ya. Hah? Kalau aktuaria berarti bisa nggak? Aktuaria itu kayaknya bisa banget. Kalau aktuaria dapat gak itu statistik? Gak bisa sih kayaknya. Peluangnya kecil sih. Oh gitu. Karena matematika murni doang yang statistikanya tuh kayak dalam banget. Iya. Aktuaria memang pelajarannya memang statistika banget loh. Lah. Statistik. Oh iya juga ya. Statistika banget. Ada apa ya? Ujian PAI kayak
program Aquarius Indonesia kayaknya. Itu ada A10, A20, A30 sampai A80 gitu. Itu per materi dari AA-nya itu ada sendiri-sendiri. Kayak yang aku ingat kayaknya A20 itu materinya adalah makro atau matematika keuangan gitu. Terus A50 itu kayaknya statistika gitu. Jadi bisa banget kalau udah dapat sertifikatnya gitu. Kalau mau terjun ke statistika juga. Aktuaria tuh ada lapraknya juga, masa praktek-praktek gitu? Gak ada sih kayaknya. Gak ada. Iya, emang gak ada sih. Belum ada sih kayaknya, tapi belum terjun gitu. Mungkin semester 5 kayaknya. Aku Iya. lihat di kurikulum aja. Mungkin ya. Ya. Nah, tadi saya mau tanya apa ya? Kamu kalau apa manajemen mengatur uang tuh gimana? Maksudnya kayak kuliah tuh kamu ngatur uangnya gimana? Misal ya, kalau ada orang temanmu dia ngajak kamu nongkrong gitu, dan mau gak mau kamu kayak gak enak dan harus ngikut gitu. Terus kan pas nanti ngopi, kayak beli apa gitu kan? Itu kamu biasanya gimana? Kamu kayak wah, ngikut mereka aja, maksudnya beli atau kamu kayak harus irit kopinya yang paling murah gitu? Kalau ada kemauan dari sendiri itu ya udahlah, keluarin aja uangnya. Kalau semisal ada keterkaitan sama suatu hal gitu, kayak semisal ada kebutuhan yang belum terbayarkan gitu, tapi itu penting. Terus pada posisi diajak keluar gitu kan, ngopi-ngopi, ya pilih sewajarnya aja lah. Kayak batasan yang ya sekiranya bisa menghargai ajakannya gitu. Nah, yang penting ada kopi yang bisa kita, maksudnya kopi murah juga apa kan? Yang penting Iya. bisa hadir sama mereka. Tapi kalau aku, misalkan di kafe itu dia gak melarang kita bawa makanan dari luar, maka pas mereka ajak ngopi, ya udah buat kopi sendiri di rumah, bawa ke itu, ya kita buat taruh di gelas yang kayak kopi beneran. Ya kan sama-sama ngopi. Cuman bedanya kamu belinya di sini, aku belinya dari rumah langsung. Sebenarnya kita butuh apa ya? Sebenarnya uang itu seberapa penting sih kita butuh uang itu? Masa kayak ada gak celah di mana kita tidak butuh uang untuk melakukan sesuatu? Aku pernah denger gitu dari YouTube atau dari IG gitu. Apa? Pertanyaannya itu bagus banget gitu. Oh. Seberapa penting uang itu untuk kita? Iya. Cuman di video atau di konten itu kadang aku kurang bisa mencerna gitu. Tapi maksudnya menurutmu kalau kamu lihat aktivitas sehari-hari itu kayak ada gak celah di mana kita gak perlu uang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu? Nah, kita mau buat ini tapi gak harus pakai uang gitu. Ada sih sebenarnya. Contohnya? Ya tapi itu bukan keinginan, itu kebutuhan. Kayak misal kita mandi, tapi butuh uang juga sih kan, sabunnya butuh uang ya. Sabunnya butuh uang, walaupun lama, jelang waktunya lama baru beli sabun lagi, tapi butuh uang juga ya. Apa yang nggak butuh uang? Ya olahraga kamu nggak butuh uang, tapi kalau haus minum air butuh uang juga ya. Itu Apa? juga butuh uang. Oh, tahu. Yang nggak butuh uang itu ya itu sholat kamu harus bayar gitu, enggak ya? Berarti dalam agama tuh kayaknya
uang bukan segalanya. Tapi kalau kamu mau, Soalnya kamu butuh uang loh. hah? Soalnya kamu juga butuh uang. Apa? Buat apa? Nutupin auratmu. Hah? Nutupin aurat? Pakaian kan itu? Iya sih. Sarung, sajadah, Ya, mukena. tapi gini, kan kita tuh ada waktu di mana kita membayar kayak bersedekah, zakat gitu kan. Terus pasti kita dianjurkan dalam Islam itu kan buat apa? Sering-sering bersedekah, sering-sering kasih ke orang yang kayak orang anak yatim, terus anak yang menuntut ilmu juga termasuk. Nah berarti pasti ada aja kayak kita dikasih sesuatu nih. Sesuatu itu yang bisa kita pakai buat kayak beli pakaian gitu. Jadi kayak ya pasti kamu dikasih uang sama siapa gitu. Pasti ada aja kamu dikasih. Terus dari uang itu kamu beli pakaian, sehingga pakaian itu kamu pakai buat sholat. Jadi kayak selaras gitu. Kamu dikasih gratis sama orang buat bantu kamu buat ibadah. Jadi kayak dikasih sama orang, kamu pakai, kamu ibadah, dan itu gratis. Dan itu emang kebanyakan atau harusnya tuh alurnya kayak gitu. Ibaratnya itu kayak kamu keluar beli sesuatu tanpa mengeluarkan uang sepersen pun. Iya. Dan itu diajarkan, maksudnya dianjurkan loh sama Islam gitu. Kamu berbuat baik, kamu berbagi sesuatu. Ada hadisnya. Ada, maksudnya pokoknya ada hadis yang bilang bukan apa, maksudnya gambaran hadisnya tuh menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang, membagi harta kita kepada orang lain. Karena kan dalam Al-Quran aja bilang kita gak boleh hidup semegah-megah apa sampai kayak bermegah-megahan gitu. Justru kita tuh diajarkan untuk hidup yang sederhana, gak berlebih-lebihan gitu. Makanya Tapi sebenarnya kalau hidup secara gini ya, bukannya bentar. Dunia ini kalau kita dasarkan pada agama, maka itu pasti adil gitu, pasti setara. Karena dunia mengajarkan kita kalau kamu kaya, maka sumbangkanlah harta sebagianmu itu kepada orang yang di bawah kamu. Nah, itu pasti kalau orang semua memahami mindset itu, semua orang memahami konsep itu, pasti dunia ini kayak akan baik-baik saja, tidak ada orang miskin gitu. Karena ya orang kaya pasti akan berbagi, dan dia gak mungkin menumpukin harta-hartanya sampai tumpah-tumpah gitu. Karena dia memahami konsep dari apa yang diajarkan oleh Islam itu. Sebenarnya bukan cuma Islam sih, agama lain juga. Jadi kayak agama tuh kayak bisa buat seimbang, bisa dibilang ekonomi dunia ini bisa seimbang dengan agama kalau kita praktekkan dengan baik dan konsisten. Gitu sih kalau uang. kalau terlalu bukan mendewakan sih, lebih ke sangat mementingkan agama itu, apakah itu juga disebut sebagai pemabuk agama gitu? Oh, kalau kata temanku itu, beliau anak pondok gitu. Jadi sebenarnya zuhud itu kayak kita, zuhud, kamu tahu zuhud gak? Zuhud. Jadi kayak ada tingkatan waro, zuhud. Nah zuhud ini orang-orang yang agamanya tuh wah udah agak apa ya, agamanya itu udah agak dipertanyakan lagi gitu. Maksudnya kayak udah di atas lah. Nah, cuman orang zuhud itu bukan berarti dia tidak meletakkan dunia di dirinya gitu, tapi dia meletakkan dunia itu di tangannya, sedangkan agama itu di hatinya. Tapi dunia ini dia tidak akan sampai di dalam
dunia yang digenggam di tangan ini tidak akan sampai ke dalam hati. Jangan sampai kesimpan dalam hati. Jadi cukup agama yang di dalam hati, dunianya digenggam di tangan. Jangan lepas dunia ini, kamu harus genggam juga. Jadi kayak kamu gak boleh agama tok gitu, enggak. Ya emang ada dunia, tapi dunia yang kamu bawa ini gak boleh sampai masuk dalam hati. Artinya apa? Kamu gak boleh sampai menuhankan hartamu gitu. Jadi kayak apa ya? Kamu punya uang, terus kalau kamu dengan uang itu akhirnya kamu sombong. Dengan uang itu kamu serakah, kamu tamak, gak peduli sama orang lain, buat apa adanya. Kan segala-galanya kan bisa pakai uang gitu. Tapi yang penting terus kalau kita lagi beraktivitas kan nggak ada konsep sama maksudnya beraktivitas kan untuk, ya kita bilang gambarannya kayak untuk dunia lah, kita berolahraga, kita ini. Tapi kalau semua aktivitas yang kita lakukan, aktivitas baik kita lakukan, itu kita niatnya itu untuk diri kita, dimana membuat kita itu kayak bisa lebih dekat dengan Tuhan gitu. Pasti aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah, karena niat kita bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Jadi kayak kita berniat melakukan aktivitas ini untuk diri kita, agar bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain, dan sehingga akhirnya kita melakukan ibadah tuh sempurna gitu. Kita gak mikir apa-apa, kita gak kekurangan apa-apa gitu. Ya karena itu dari hasil aktivitas kita. Jadi ya dunia itu harus balance juga sama akhirat. Cuman jangan sampai dunia itu masuk dalam hati. Itu kan teman itu. Kalau sebenarnya kalau jadi mahasiswa itu kita boleh gak nabung uang? Maksudnya kita sebenarnya mahasiswa itu boleh gak ya kita kayak nyari uang gitu? Maksudnya orang tua emang udah ngasih nih, tapi kayak boleh gak ya kita di samping itu kita nyari uang sendiri? Boleh lah. Boleh ya? Boleh ya? Iya sih, boleh sih. Ya kan, bukan berarti kita gak menghargai orang tua kita yang ngasih uang terus, tapi kita kayak mau pengen melatih diri kita gitu ya, biar bisa ada cuan sendiri gitu. Iya, mandiri lah pokoknya. Dari itu emang harus dari sekarang sih. Kalau kita besar gede, pas udah nikah dulu baru mikirin itu kan kaget nih. Iya, dari sekarang. Ini saja aku mau pulang.